Salve, perkenalkan nama saya Anggela Gurnawati dengan NIM 23101019. Saya dari kelas PKK 4 semester 4. Hari atau tanggal Senin 30 Juni 2025. Mata kuliah UAS Sejarah Gereja Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan soal ujian. Yang pertama, jelaskan apa tantangan, hambatan, dan peluang gereja Katolik di era globalisasi. Yang pertama, tantangan. Yang pertama ada sekularisme dan relativisme. Banyak orang meninggalkan ajaran agama dan memilih pandangan hidup bebas. Yang kedua, kemajuan teknologi dan informasi yang menyimpang bisa menyebar cepat dan mengaruhi iman umat. Yang ketiga ada individualisme. Masyarakat cenderung lebih egois dan kurang peduli terhadap sesama dan komunitas gereja. Terus ada hambatan. Yang pertama, kurangnya pemahaman iman yang mendalam, terutama di kalangan anak muda. Ketergantungan pada budaya populer dan media sosial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai Injil. Terus diskriminasi atau intoleransi agama memiliki tidak dominan masih terjadi di beberapa wilayah. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, evangelisasi digital. Media sosial dan internet dapat menjadi sarana pewartaan iman, serta dialog lintas agama dan budaya, membuka ruang kerjasama dalam menciptakan perdamaian. Selanjutnya, pemberdayaan umat. Globalisasi membuka kesempatan bagi gereja untuk aktif dalam isu sosial dan kemanusiaan. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan tentang perkembangan gereja Katolik di Indonesia di era kontemporer. Pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai sekarang, gereja Katolik semakin berkembang dan berperan aktif dalam kehidupan sosial politik Indonesia. Konsili Vatikan II membawa semangat pembaharuan liturgi dan pendekatan pastoral yang lebih kontekstual. Yang kedua ada pengembangan lembaga pendidikan dan sosial. Gereja membangun sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Selanjutnya, dialog antar umat beragama. Gereja aktif menjalin relasi dengan agama lain demi kerukunan bangsa. Selanjutnya, keterlibatan awam. Umat Katolik awam mulai banyak terlibat dalam pelayanan pastoral dan sosial. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan hubungan gereja Katolik dengan pemerintah dan agama lain di Indonesia zaman sekarang. Yang pertama, hubungan gereja Katolik dengan pemerintah. Gereja mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan martabat. Menjadi mitra dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Terkadang mengalami tantangan administrasi dalam izin membangun gereja, serta hubungan gereja Katolik dengan agama lain. Yang pertama, hubungan yang cukup baik melalui forum kerukunan umat beragama, atau disingkat dengan VKUB, melibatkan diri dalam dialog lintas agama, kegiatan sosial lintas iman, dan perayaan hari besar nasional bersama. Selanjutnya, tetap menjaga identitas iman sambil menghormati perbedaan. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan tentang ajaran sosial gereja atau ASG. Ajaran sosial gereja atau ASG adalah ajaran moral gereja Katolik mengenai keadilan sosial berdasarkan Injil dan tradisi gereja. Yang pertama ada prinsip-prinsip utama. Yang pertama, martabat manusia. Setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, kebaikan bersama. Semua orang berhak atas kesejahteraan rohani dan jasmani. Yang ketiga, solidaritas. Semua umat manusia bersaudara dan harus saling mendukung. Yang keempat, subsidiaritas.
Masalah harus diselesaikan pada tingkat paling dekat dengan rakyat. Yang kelima, hak dan tanggung jawab. Manusia memiliki hak hidup layak dan bertanggung jawab atas masyarakat. ASG diterapkan dalam yang pertama, keadilan ekonomi dan buruh, perlindungan lingkungan, perdamaian dan hak asasi manusia, serta perlawanan terhadap korupsi dan ketidakadilan sosial. Selanjutnya soal nomor 5, jelaskan tentang 16 dokumen yang dihasilkan pada Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua pada tahun 1962 sampai 1965 menghasilkan dokumen yang dibagi menjadi, yang pertama ada 4 konstitusi, Sacrosanctum Concilium, artinya liturgi suci. Yang kedua Lumen Gentium, artinya gereja. Yang ketiga Dei Verbum, wahyu ilahi. Yang keempat Gaudium et Spes, gereja di dunia modern. Nah, selanjutnya ada 9 dekret. Et Gentes, artinya kegiatan misi gereja. Presbyterum Ordinis, artinya pelayanan dan kehidupan iman. Yang ketiga Perpex Caritatis, pembaharuan hidup religius. Yang keempat Optatum Totius, penjelasannya pendidikan imam. Yang kelima Christus Dominus, tugas pastoral para uskup. Yang keenam Unitatis Redintegratio, artinya ekumenisme. Yang ketujuh Orientalium Ecclesiarum, penjelasannya gereja timur Katolik. Nah, selanjutnya yang kedelapan Inter Mirafica, media massa. Yang kesembilan Apostolicam Societatem, kerasulan awam. Yang terakhir ada 3 pernyataan. Yang pertama Nostra Aetate, penjelasannya hubungan dengan agama-agama lain. Yang kedua Dignitatis Humanenae, artinya kebebasan beragama. Yang ketiga Gravissimum Educationis, penjelasannya pendidikan Kristen. Sekian penjelasan hasil soal UAS dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Salve.